Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6 hanya bisa memeluk raga kekar itu sementara waktu. Sepertinya hal itu tidak akan terjadi, karena aku tidak mau masuk lagi dalam penjara. Sahut Els pada akhirnya. Baguslah kalau kau berpikir seperti itu karena jika kau melanggar, maka aku sendiri yang akan menyeretmu ke penjara super ketat. Bahkan untuk melihat cahaya matahari pun kau tidak akan bisa. Ucap Hugo penuh ancaman. Els sampai harus menelan ludahnya beberapa kali. Karena membayangkan hal mengerikan yang harus dia alami ketika mengingkari janji. Melihat Els tampak ketakutan, membuat Hugo semakin mendekat dan mencium perempuan itu. Astaga, sensasi ini lagi. Els jadi mengingat saat Hugo mengajari ciuman. Ketika mereka pertama kali bertemu di hotel, tempel dan buka. Dengan perlahan Els membuka mulut yang membuat Hugo bisa leluasa masuk. Lidah mereka berdansa di dalam sana. Yang membuat Els jadi kesulitan bernafas. Lama-kelamaan Els mulai bisa mengimbangi. Hugo bertepuk tangan dalam hatinya. Kau memang murid yang cukup terampil. Karena sudah bisa mengimbangi ciumanku. Komentar Hugo saat ciuman mereka sudah terlepas. Els menutup wajah dengan kedua tangannya karena malu. Terima kasih pujiannya sayang. Diam-diam Hugo menertawakan sikap Els. Dia jadi ketagihan menggoda perempuan polos itu. Seperti malam sebelumnya, keduanya selalu tidur di ranjang yang sama. Els terus memperhatikan wajah Hugo yang sudah tertidur. Lelaki itu tampak kelelahan. Sayang sekali waktu kebersamaan kita hanya 1 tahun. Gumam Els yang sudah memikirkan masa depan mereka. Dari sekarang Els harus sudah berpikir tentang rencana hidupnya. Setelah pergi dari kehidupan Hugo, kalau kau pasti akan menikah dengan wanita bernama Kara itu, bukan? Semua sudah pasti. Els hanya bisa memeluk raga kekar itu sementara waktu. Hari terus berlalu, persiapan pesta sudah selesai, undangan pun sudah disebar. Sesuai permintaan Hugo, pesta itu tidak akan terlalu meriah dan mengundang banyak orang. Pesta yang hanya memperkenalkan Els sebagai istri Hugo Alexander Duque. Sejak pagi Els sudah mual-mual karena gugup. Dia takut melakukan sesuatu yang membuat keluarga Duque malu. Nona tenanglah, tarik nafas buang nafas. Make-up artis yang membantu Els mempercantik diri sampai memberi semangat. Kalau Anda seperti ini terus acaranya tidak akan berjalan dengan baik. Seketika Els mengikuti instruksi untuk tarik nafas dan buang nafas supaya lebih tenang. Setelah perempuan itu cukup tenang, make-up artis kembali melanjutkan pekerjaannya. Els sudah memakai baju pengantin dan tampak cantik sekali hari itu. Karena konsepnya kerajaan Eropa dan putri dongeng. Els menuju aula pernikahan dengan memakai kereta kuda. Katanya pernikahan sederhana tapi kenapa sampai seperti ini?
Gerutu Els tidak habis pikir. Saat Els datang, beberapa pengiring pengantin menyambutnya, dan Els berjalan di atas karpet merah yang bertaburan bunga. Walaupun hanya pernikahan palsu, tetap saja Els merasa terharu. Apalagi Hugo sudah menunggunya bak pangeran berkuda putih. Perempuan itu benar-benar seperti putri di negeri dongeng. Hugo mengulurkan satu tangannya dan Els langsung menyambutnya. Mereka berjalan berdua menuju pesta. Kedatangan mereka tentu menjadi pusat perhatian. Suara musik mengalun dan tepuk tangan meriah mereka dapatkan. Selamat atas pernikahannya. Entah kenapa Els jadi merasa bersalah. Karena telah membohongi mereka semua. Ada apa dengan wajahmu? Tegur Hugo yang melihat perubahan wajah Els. Tidak apa, aku hanya gugup saja sayang. Balas Els bohong. Satu persatu acara dimulai. Pasangan itu tidak sempat berbicara lebih jauh lagi. Sebagai raja dan ratu sehari, Els dan Hugo harus mengikuti serangkaian acara. Ketika pesta dansa tiba, Lowell mengajak Els untuk berdansa. Apa kau mau berdansa denganku kakak ipar? Tanya Lowell. Tentu. Els menerima tawaran itu. Hugo kali ini memperbolehkan mereka berdansa karena dia ingin minum sejenak. Pada saat itu, orang yang ditunggunya akhirnya muncul. Seorang wanita cantik nan anggun memasuki aula pesta. Wanita itu menyapa Nyonya Claudia duluan dan saling menautkan pipi mereka. Kara. Seru Laura yang tidak percaya. Dia menepuk pundak Riftan yang berdansa bersamanya. Riftan mengikuti arah pandang sang kekasih. Dan benar saja dia melihat cinta pertama kakaknya. Kenapa dia baru datang sekarang? Kesal Riftan. Di sisi lain, Lowell memberitahu Els siapa wanita yang baru saja datang. Itu yang namanya Kara. Ucap Lowell. Atensi Els langsung mengarah pada Kara. Ternyata memang benar kalau wanita itu sangat cantik. Els kalah jauh dari segi wajah dan penampilan. Kara mendekati Hugo yang tampak minum sendirian. Apa ini Hugo? Protes Kara pada lelaki itu. Seperti yang kau lihat, aku sudah menikah. Balas Hugo dengan tenang. Hugo masih meminum wine dengan santai dari tangannya. Yang membuat Kara jadi kesal. Kita sudah lama tidak bertemu dan aku tidak mau kita bertengkar. Ucap Kara mencoba menahan emosi. Ini hari pernikahanku, mana mungkin aku mau bertengkar. Balas Hugo seraya berjalan mendekati Els. Lelaki itu mengambil alih Els untuk bergantian berdansa dengannya. Tunjukkan kemampuan ciumanmu, perintah Hugo di sana. Els jadi gelagapan. Dia tidak mau ciuman dilihat banyak orang. Namun, tentu saja Els tidak bisa menolak perintah. Karena tugasnya menjadi kucing penurut. Hugo benar-benar mencium Els sambil berdansa di sana. Bahkan ciuman kali ini lebih intens dan menggebu-gebu. Bagus, komentar Hugo saat ciuman mereka terlepas.
Hugo bisa melihat dengan jelas gurat kesedihan di wajah Els. Bukan wajah malu seperti biasanya. Siapa yang tidak sedih kalau dia merasa menjadi perempuan sebagai pancingan rasa cemburu? Els sadar jika Hugo sengaja menciumnya untuk memancing rasa cemburu pada Kara. Aku ingin minum dulu, ucap Els seraya berjalan ke arah meja minuman. Perempuan itu mengambil segelas wine dan langsung meminumnya. Pekik Els karena tidak terbiasa dengan rasa minuman seperti itu. Bersamaan dengan itu, Laura datang mendekati Els. Kak Els, panggil Laura bersahabat. Bagaimana kalau kita melakukan girls time? Girls time. Els tidak mengerti. Seperti tea party, hanya ada wanita saja. Jelas Laura. Els masih tidak mengerti. Tapi dia juga tidak mau dianggap bodoh. Dia hanya belum mengenal kebiasaan orang-orang kalangan atas. Baiklah, Els setuju karena akan mendapatkan teh berkualitas tinggi. Benar seperti yang dikatakan oleh Laura. Di satu meja ada sekumpulan beberapa wanita yang tengah menunggu Els. Dan yang paling membuat Els terkejut salah satunya adalah Kara. Inilah pemeran utama kita hari ini, Els Hogwarts Duke. Laura memperkenalkan Els pada para wanita di sana. Duduklah, Kak Els. Dengan canggung Els duduk di sana. Dia tidak pernah ikut perkumpulan sosialita. Dan sepertinya Els memang tidak akan cocok dengan mereka. Halo. Ucap Els menyapa supaya tidak dikira sombong. Para wanita di sana sangat tertarik dengan Els. Yang tiba-tiba bisa menikahi Hugo. Bagaimana Anda bisa mengenal Hugo? Pertanyaan yang sudah pasti akan dipertanyakan banyak orang. Saat Els akan menjawabnya, tiba-tiba saja Kara menyela. Tidak, bukan pertanyaan itu yang harus kau jawab. Tapi, kenapa kau mau menerima tawaran pernikahan dengan Hugo? Tanya Kara. Walaupun Kara bertanya dengan nada lembut. Tetap saja pertanyaan wanita itu sangat mengintimidasi Els. Tawaran pernikahan? Els tidak mau terlihat lemah dan cengeng. Kenapa Anda bertanya seperti itu, Nona? Els membalik pertanyaan. Dia mengambil cangkir teh yang ada di depannya. Lalu meminumnya dengan perlahan. Aku menikah dengan suamiku. Tentu saja karena kami saling mencintai. Apa Anda tidak melihat tadi? Ciuman kita sangat cocok dan membara. Belum tentu semua pasangan bisa melakukan ciuman seperti itu. Tempel dan buka lalu lidah kita saling bertautan di dalam mulut. Menimbulkan suara decapan yang mesra. Els meletakkan cangkir tehnya kembali. Aku jadi merindukan suamiku. Maaf pada ladies, aku harus mencari suamiku karena aku tidak bisa jauh darinya. Els pergi begitu saja karena dia sudah cukup berkata panjang lebar di sana. Di bawah meja. Kara hanya bisa mengepalkan kedua tangannya menahan emosi. Bukankah istri Hugo sangat keren?
Komentar salah satu ladies di sana dan Laura ikut menimpali. Aku akan belajar dari Kak Els nanti. Ucap Laura. Kara menatap perempuan itu dengan tajam. Kita harus bicara, tidak menolak. Laura mengikuti langkah kaki Kara yang membawanya ke tempat sepi. Kara langsung melampiaskan semuanya pada Laura. Apa-apaan ini? Kesal Kara. Aku sangat terkejut saat mendapat undangan pernikahan Hugo. Aku sampai harus mengatur jadwal untuk kemari. Laura menggelengkan kepalanya karena tak habis pikir. Itulah kesalahanmu. Kau terlalu berambisi pada karirmu sendiri. Kau sangat tahu bagaimana perjuanganku selama ini. Aku tidak ingin melepas karir hanya karena ingin menikah. Kara masih saja keras kepala. Artinya kau sudah siap menanggung konsekuensinya. Kak Hugo akhirnya memilih wanita lain. Balas Laura. Tidak, aku tahu bagaimana Hugo selama ini. Pasti ada sesuatu yang membuatnya melakukan pernikahan ini. Ucap Kara seraya menatap Laura penuh selidik. Kau pasti tahu, kan? Laura menghembuskan nafasnya kasar. Aku hamil jadi Kak Hugo harus cepat menikah. Karena Riftan tidak akan pernah bisa menikahiku. Kalau kakaknya tidak menikah duluan. Kau sangat tahu itu, Kara. Apa, hamil? Kara merasa terkejut mendengarnya. Kau sengaja hamil, kan? Kami melakukannya atas suka sama suka. Dan aku tidak berniat menggugurkan bayi ini. Jadi mengertilah kalau kau sudah terlambat, sahut Laura seraya pergi. Dia tidak mau bicara terlalu banyak saat pesta selesai. Els kembali duluan ke mansion keluarga Duke. Dia kehilangan banyak energi dan ingin cepat tidur. Kakak ipar, panggil Lowell ketika berpapasan dengan Els. Kau sudah pulang? Tanya Els. Aku tidak suka pesta, jawab Lowell seraya memberikan beberapa batang coklat pada perempuan itu. Makanlah coklat-coklat ini. Wah. Els menerimanya dengan senang hati. Terima kasih. Els segera berjalan ke arah kamarnya. Tapi dia tidak bisa melepas gaun pengantin yang dia pakai. Para pelayan di mansion masih sibuk di pesta. Jadi tidak ada yang bisa membantunya. Terpaksa Els tetap memakai gaun pengantin itu sambil tertidur di sofa. Hari sudah menjelang larut malam. Els terjaga dan masih merasa keberatan dengan gaun pengantinnya. Apa Tuan Hugo belum pulang? Gumam Els. Hanya lelaki itu yang bisa dia mintai tolong. Sepertinya Hugo memang berumur panjang, karena tak lama lelaki itu masuk ke dalam kamar. Sayang, panggil Els. Tolong bantu aku melepas gaun ini. Els membalik badan. Supaya Hugo bisa menarik resleting gaun bagian belakang. Perempuan itu mencium bau alkohol saat Hugo mendekat. Pasti sang suami sedang mabuk.
Perlahan resleting gaun pengantin ditarik ke bawah oleh Hugo. Dia bisa melihat dengan jelas punggung putih dan mulus Els. Dia tidak kuasa untuk tidak menciumnya. Els tidak menggunakan bra jadi membuat badannya merinding. Kara, kenapa kau meninggalkan aku sendirian? Gumam Hugo setengah sadar. Jantung Els berdebar karena Hugo mengira dirinya adalah Kara. Aku akan membuatmu tidak akan meninggalkan aku lagi. Hugo yang gelap mata. Langsung mengangkat tubuh Els untuk naik ke atas ranjang. Bersambung.